Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daha Zamzam Hariro, NIM 0306212147. Baik, di sini saya akan mereview makalah dari kelompok 6 yang berjudul pembiayaan dalam administrasi pendidikan. Nah, pengertian dari pembiayaan pendidikan adalah pendanaan yang diberikan oleh satu pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pembiayaan merupakan salah satu sumber daya secara langsung dapat menunjang keefektifan dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Nah, selanjutnya jenis-jenis pembiayaan pendidikan. Yang pertama itu ada biaya langsung. Nah, biaya langsung ini merupakan biaya penyelenggaraan pendidikan yang dikeluarkan oleh sekolah, siswa, dan keluarga siswa. Nah, biaya langsung berwujud dalam bentuk pengeluaran uang secara langsung digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan proses belajar mengajar, penelitian dan pengabdian masyarakat, gaji guru dan pegawai lainnya, buku, bahan perlengkapan dan biaya perawatan. Kebanyakan biaya langsung dikeluarkan berasal dari sistem persekolahan sendiri. Nah, yang kedua itu ada biaya tidak langsung. Nah, biaya tidak langsung ini berbentuk biaya hidup yang dikeluarkan oleh keluarga, anak atau yang belajar untuk keperluan sekolah. Biaya ini dikeluarkan tidak langsung digunakan oleh lembaga pendidikan, melainkan dikeluarkan oleh keluarga, anak atau orang yang menanggung biaya peserta didik yang mengikuti pendidikan. Nah, biaya tidak langsung ini merupakan biaya hidup yang menunjang kelancaran pendidikannya. Misalnya, ongkos angkutan, pondokan, biaya makan sehari-hari, biaya kesehatan, biaya belajar tambahan. Nah, selanjutnya terdapat konsep pembiayaan pendidikan. Nah, apa sih konsep pembiayaan pendidikan ini? Yang pertama, objek biaya. Objek biaya ini adalah sesuatu akumulasi biaya dari berbagai aktivitas. Beliau mengemukakan ada 4 biaya, yaitu produk, jasa, departemen, dan proyek. Yang kedua, informasi manajemen biaya. Nah, manajemen biaya adalah suatu aktivitas pengelolaan biaya agar dapat berfungsi sebagai alat perencanaan, pengambilan keputusan, dan kontrol. Yang ketiga ada keuangan. Nah, keuangan ini merupakan seni untuk mendapatkan alat pembayaran. Oleh karena itu, untuk lembaga pendidikan, masalah keuangan tidak saja mencakup uang pembayaran yang sah, akan tetapi juga kredit bank yang dapat membantu proses kelancaran dari pendidikan tersebut. Nah, yang keempat itu ada anggaran. Anggaran ini adalah suatu instrumen yang dirancang untuk memfasilitasi perencanaan. Nah, kemudian anggaran ini menjadi dokumen yang meringkaskan keputusan yang direncanakan dan dapat bertindak sebagai alat untuk memastikan penggunaan dana masyarakat secara jujur dan hati-hati. Nah, yang kelima ini biaya. Biaya ini jumlah uang yang disediakan atau dialokasikan dan digunakan untuk terlaksananya berbagai fungsi dan kegiatan lain dari manajemen tersebut. Nah, yang keenam ini pemicu biaya. Nah, pemicu biaya ini adalah faktor yang memberi dampak pada perubahan biaya total. Setelah itu identifikasi dari analisis terhadap pemicu biaya. Kemudian terdapat sumber keuangan pendidikan. Yang pertama ini ada dana dari pemerintah. Yang kedua, dana dari orang tua siswa. Yang ketiga, dana dari masyarakat. Dan yang keempat, ada dana dari alumni. Kemudian proses administrasi keuangan. Yang pertama itu perencanaan RPS. Yang kedua itu pelaksanaan atau penggunaan pencatatan dana. Dan yang ketiga, pelaporan dan pertanggungjawaban.
Dan yang ketiga itu pelaporan dan pertanggungjawaban. Nah, jadi kesimpulannya itu, adapun sumber dana keuangan dan pembiayaan pada suatu lembaga pendidikan atau sekolah secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu tadi dana dari pemerintah, dana dari orang tua siswa, dan dana dari masyarakat, serta dana dari alumni. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.